Halo semuanya, balik lagi di Jiksai Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Kita baru aja nonton film dari A24 dengan saudara Alex Garland dengan judul Warfare. Warfare. Film rilisan tanggal berapa berarti ya? Sebenarnya sih kalau nggak salah di luar negerinya sih harusnya bulan April kemarin sih. Mungkin kalau di sini bulan April pasti yang berjaya banyaknya film Indonesia ya. Jadi digeser jadi sekarang. Sebenarnya agak ada pesaing besarnya sih pas tayangnya rilis, cuman saya ngerti sih si film ini rilis di bulan minggu ini karena kalau dia nahan lagi minggu depan Tambah berat lagi karena minggu depan tuh Mission Impossible gitu kan. Jadi dia mungkin antara si Thunderbolt sama Mission Impossible Final Reckoning rilis lah di minggu ini. Dan memang layarnya sudah tidak dari awal nggak terlalu banyak juga. Emang nggak terlalu banyak sih. Ini juga ada jadwal malam juga, cuman 2 bioskop aja. Agak film indie sih apa ya? Sebenarnya A24 ya seperti biasa teman-teman tahu A24 seperti apa, kita udah sering bahas. Sebenarnya skalanya pasti nggak akan mungkin sebesar studio yang lainnya. Cuman padat lah misalnya dia memanfaatkan si resource atau sumber daya itu dengan pas lah kalau kita. Jadi tetap sih grandenya ada, cuman ini pendekatannya teh lebih kecil skopnya aja gitu sebenarnya sih. Nah, ada background apa gitu yang perlu kita ketahui? Ini tuh dari kisah nyata sih sebenarnya. Sebenarnya memoir catatan memori orang yang terlibat di kejadian di kalau nggak salah sekitar tahun 2006 memang disebutin juga sih di zamannya dulu di Irak kalau nggak salah itu tahun 2006 itu sebenarnya intinya Navy SEAL sedang patroli aja lah gitu, tiba-tiba mereka kayak disergap. Inti ceritanya mah gitu aja. Gitu aja. Waktu itu kan ceritanya Al-Qaeda yang masih berjaya, jadi yang dilawan itu sebenarnya bukan militer tapi orang-orang pasukan berani mati gitu. Pemberontak aja jihaders lah, jihadis gitu. Jadi yang dilawan sama itu sebenarnya orang yang nggak takut mati lah, baik demi negara. Sama kalau di sini mungkin Al-Qaeda kan dia mendoktrinasi di masyarakat sekitarnya bahwa membunuh atau menyerang orang asing, dalam hal ini Amerika teh bolehlah, layak lah gitu. Di sini tuh aku sukanya ini tuh dari sudut pandang si tentara Amerikanya diwakilkan dengan satu kompi kali ya sebenarnya. Satu kompi aja gitu, yang dimana sebenarnya tugas mereka tuh hanya mengamati saja sih sebenarnya, nggak ada ACC atau nggak ada perintah untuk menyerang gitu. Sebenarnya ternyata ada perlawanan dari masyarakat sekitar. Mereka disergap lah, ambus lah kalau bahasa ini. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau temen-temen pernah nonton teh, sebenarnya tipe-tipe film itu pernah lihat Black Hawk Down gitu kan? Jadi yang misi yang dianggap mereka ini mah rutinitas kita sehari-hari, tiba-tiba jadi sambung sini ghost wrong gitu ya. Ghost wrong aja gitu, mission ghost wrong aja sih. Cuman di sini benernya sih si Alex Garland dan Ray Mendoza kalau nggak salah satu saksi hidup kejadian itu teh mencoba merekonstruksi itu gitu. Itu aja sih kalau backgroundnya. Tapi kalau teman-teman boleh cari castingnya keren-keren juga sih. Khususnya sih saya sih yang highlightnya sih ada si Joseph Quinn itu yang teman-teman tahu nanti yang jadi si Johnny Storm di Fantastic Four. Terus ada main di film We Are the Millers, tahu nggak? Yang jadi tentara. Jadi tentara. Terus habis itu sama ini sih ada sih nanti belakang-belakangnya si Charles Melton. Nah, sebenarnya Charles Melton udah pernah terkenal sih beberapa tahun terakhir, dia cukup aktingnya cukup naik. Ternyata di sini tampilkan intinya sih karakternya banyak, cuman ada beberapa yang menonjol aja dikit-dikit aja sih. Karena sebenarnya ini bukan one man show gitu, karena ini tim. Dan memang menggambarkan satu momen aja gitu. Dan kalau tadi Gigi sempat sebut Black Hawk dulu, kalau gua agak lebih teringat 13 Hour kalau gua. 13 Hour Benghazi itu gua agak lebih teringat itu. Jadi apa chaos dan intensnya, walaupun ini lebih mengerucut di satu momen ya, aja. Kalau 13 Hour agak lebih besar momennya, kalau ini agak lebih kecil. Dan untuk background di awal memang gue sempet ada beberapa pandangan di sosial media dan gue terlibat di diskusinya. Memang yang jadi pertanyaan adalah akan digambarkan seperti apa sih film ini oleh Alex Garland, karena kan sebelumnya dia sudah bikin Civil War dan kita udah pernah bahas juga. Dan memang
itu digarap dengan cukup oke ya. Cuman kan itu memang fiksi. Nah, kalau ini di true story ini akan seperti apa? Akan dijadikan, yang dikhawatirkan waktu itu pada saat gue diskusi adalah akan diglorifikasi sih keberadaan tentara Amerikanya yang which is jadi kesan-kesannya pahlawan lah. Jadi patriot sentris gitu lah gitu. Nah, ternyata tidak terbukti di film ini gitu. Di sini memang digambarkan ya emang gimana sih lu lagi di satu medan perang dan kondisi psikologis mereka seperti apa gitu. Dan for your information, Alex Garland sebenarnya ada orang Inggris sih. Jadi dia juga sebenarnya di sini jatuhnya netral aja mungkin. Nggak ada kepentingan apa-apa, cuman karena dia bekerja sama dengan Ray Mendoza, lagi-lagi dia saksi hidupnya itu, mungkin dia mau ngambil sudut pandangnya dari Ray Mendoza waktu pas menghadapi kejadian itu apa. Ternyata kalau kita lihat ini mah first impression kita, semua orang sebenarnya benci perang sih sebenarnya. Intinya film ini tuh sebenarnya mereka juga tuh sebenarnya hanya ngelakuin perintah aja, rutinitas biasa aja. Bahkan mereka sendiri juga kalau boleh dipilih, kalau misalnya nggak melakukan malah sangat mau sekali, cuman karena mereka harus melakukan patroli terus menduduki suatu pos kayak gitu-gitu, harus laporan yang bagi mereka teh ya rutinitas aja gitu. Ternyata pas jadi kekacauan ini teh mereka juga bingung gitu di sini teh. Di satu sisi aku ngelihat sih dia mungkin mau nampilin Alex Garland di mana mereka mungkin sudah memasuki beberapa bulan dalam masa dinasnya, jadi semangat itu udah hilang gitu. Jadi kalau ada satu orang dua orang yang semangatnya malah naon sih mana ada gitu ya. Ini tuh serius gitu kan. Mungkin mereka berkaca dengan diri dia waktu pertama kali dideploy ke tempat itu teh, gue melakukan hal yang benar nih, gue melakukan hal yang mulia lah, mungkin serve my country gitu ya, demi negara gitu. Pas ngeliat sana teh, aduh boro-boro mengangkat negaranya dia, orang sebenarnya mereka jatuhnya kan invasi gitu kan. Di sini tuh pinternya di situ sih, memang nggak secara jelas-jelas menggurui ya, karena Ray Mendoza juga kan sebenarnya mantan tentara, jadi dia pasti juga punya prinsip-prinsip yang mana dia nggak mungkin lah mau menampilkan tanda kutip bahwa gue tuh ngelakuin itu sebenarnya bertentangan dengan ideologi saya gitu kan. Nggak mungkin, pasti kalau kamu jadi tentara mau presidennya siapa, mau jenderalnya siap aja gitu kan. Nah ini sih di sini aku pintarnya tuh satel gitu sih di situnya, di mana mereka tuh, dan tetap aja sih mereka di sini aku bagus Alex Garland teh, entah mungkin kompi ini gitu ya masih menghargai orang lokal sebenarnya di sini. Nggak, kalau teman-teman mungkin ngelihat film-film perang yang menampilkan Timur Tengah sebelum teh, kayaknya orang lokal teh nggak ada harganya gitu. Di sini teh mereka tuh masih mikirin gitu, kayak buat teh harus tetap sedikit mungkin casualties dari orang lokal teh nggak ada ya, walau kecuali mereka nyerang dulu ya. Cuman sedikit mungkin kalau orang-orang yang nggak bersalah kayak keluarga, anak kecil, perempuan tetap harus dilindungi. Di sini tuh moral kompas gitu teh masih ada. Tapi ternyata mereka lawan teh pasukan berani mati, jadi akhirnya wah gimana nih, boro-boro mau mikirin orang lain, orang tidak bersalah, temen gue aja 2 terluka kan gitu. Jadi kayak di sini tuh pinternya tuh di situ sih, dibenturin di situ. Dan di sini semua inti ceritanya teh mau evakuasi yang orang terluka, tapi serangan militan dari para pemberontak atau para jihadis itu teh bikin mereka shock gitu, kayak udahlah kita di sini aja nunggu mati di sini juga nggak apa-apa. Tapi ternyata ada satu tim lagi, sebenarnya ini mah taktis banget ya. Mereka minta komunikasi dari udara nggak dikasih, menggambarkan kompleksitas minta bantuannya gitu. Ternyata kayak gini tuh masih ada birokrasi. Harus ACC commander officer gitu, jadi kayak gitu. Ini teh masalah nyawa gitu kan. Di sini tuh aku lucunya teh satu lagi, ternyata lagi kayak gini juga teh masih ada birokrasinya gitu. Ya bisa dibilang tentara teh ya nyawanya bisa dibilang ya agak murah juga sih sebenarnya kan gitu kan. Jadi sini tuh aku akhirnya dapat Alex Garland teh netral gitu di sini. Dia oke, memang ada teknologinya, peralatannya lebih canggih, tapi ternyata manusia mah semua sama aja sih menurut saya mah. Kalau udah dihadapi pada tekanan bertubi-tubi mah akhirnya runtuh juga sih, kolaps juga sih sebenarnya. Dan kalau digambarkan secara estetika sinematografinya memang digambarkan dengan cukup apik secara atmosfernya ya. Jadi dengan intens dan mencekamnya seperti apa. Terus kayaknya hasilnya Alex Garland tuh kayak minim scoring, tapi dia mainin audionya lumayan. Mainin audionya rada-rada wah, apa sih, gimana ya gue ngomongnya, sangat-sangat benar-benar kayak bikin gak nyaman jadinya. Kasnya dia pasti ada kayak nada-nada yang diulang-ulang, sound wave kayak gitu. Itu teh
kita udah pernah lihat di film beliau sebelum ini sih Civil War, dia memasukkan lagi sih elemen itu. Mungkin secara kualitas besarnya beda sih kan. Civil War mah saya perang saudara, ini kan cuma settingnya di situ aja. Sebenarnya sih minim lokasinya. Minim lokasi, orangnya juga ya walaupun banyak, cuman ya segitu aja. Itu aja. Jadi musuhnya pun digambarkan dengan sangat implisit ya. Implisit, jadi muncul enggak, Iya, terang-terangan muncul enggak gitu. gitu. Jadi kayak apa? Malah di situ yang bikin mereka nggak tahu. Kita teh lagi diem-diem aja tiba-tiba ada granat gitu kan. Lagi diem-diem ada musuhnya juga, itu bikin efek terornya gitu. Wah, di sini bagus. Dan sih. kita jadi bisa ngebayangin, anjir, kalau kita di situ anjir repot juga ya, kayak orang gitu aja baru mau di sini salah nembak aja langsung mereka getar gitu kan. Kayak anjir lemah lu kan, bisa kesehatan. Aduh, getar langsung ngeblank gitu kan. Malah mereka bisa dibilang udah terlatih gitu kan. Gimana yang tanda kutip orang awam langsung ditaruh di tempat medan perang kayak gitu mah ya udah itu mah. Dan memang empuk lah. Seperti literally judulnya adalah warfare. Udah ini lu mau lihat medan pertempuran nih kayak gini nih, potongan secuil aja gitu. Jadi ya inilah jual beli serangan, jual beli apa ketegangan teror, gitu teror gini aja sih sebenarnya. Intinya mah itu sih. Aku sih bisa dibilang dengan durasi sejam 50 menit sih pas lah ini. Walaupun memang di awal agak slow. Sebenarnya di awalnya agak norak sih, cuman menurut teman-teman nonton sendiri lah, nggak bisa dikasih tahu lah. Jadi intinya dari situ tiba-tiba langsung kenyap aja. Nah di situlah baru main di situnya. Aku suka sih si Alex dalam pendekatannya psikologi thriller banget lah. Langsung kita simpulkan. Kalau ada apa lagi? Skor sih sekedar info sih, kalau di Rotten Tomatoes tinggi ya nih, tinggi. 93% kalau nggak salah. Seperti biasa A24 ya. A24 lah, karena masih rasa baru lah, fresh. Kalau dari saya sih jujur sih ini 7,5. Sama. Jadi memang beda sih muatannya, tapi untuk penggemar film perang mah gak akan kecewa. Terus kayaknya kurang lebih gitu ya. First impression film ini mungkin audionya atau mungkin nanti di kalau A24 biasanya di OTT apa ya? Apa? Oh, kalau ini sih kemungkinan nanti di Max. Di HBO Max. Oke, ternyata seperti itu ya. Ininya mungkin teman-teman bisa tonton sendiri, entah mungkin nanti di OTT ataupun di bioskop kalau masih ada. Thank you udah nonton, teman-teman. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.